Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil ayatil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Pengampun. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah. Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim untuk mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Wahuwal azizul ghafur. Jadi kalau kita banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa, banyak maksiat, jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya, kita maksiat, nanti taat lagi, maksiat lagi, sholat lagi, maksiat lagi, sujud lagi. Nah, ketika kita maksiat, itu kita harus diiringi dengan membaca istighfar kepada Allah, walaupun maksiat itu sering kita lakukan atau belum taubatan nasuha. Itu salah satu ciri bahwa Allah Maha Pengampun untuk dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Kaya. Jadi kalau kita pengen kaya, jangan buka peternakan tuyul. Kalau kita pengen kaya, jangan pergi ke Gunung Kidul. Kalau kita pengen kaya, jangan minta sama kuburan. Minta aja sama Allah. Kan tadi udah disebutin, Allah itu Maha Kaya. Cuman ada beberapa amalan, ada beberapa cara di jalur yang benar, di jalur yang lurus, agar kita bisa minta kaya itu kepada Allah, Allah kabulkan. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada sholat duha. Afdolnya jam 9 pagi. Itu jalan, pralon, selang yang akan Allah gelontorkan untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, atau bahkan 8, 10 atau 12. Terserah kita sanggupnya berapa rakaat aja. Yang penting rutin atau istiqomah. Walaupun 2 tiap hari nih, kalau kita istiqomah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa dari keinginan kita yang ingin diberkahi dari sisi harta atau benda yang ingin kita miliki. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bareng-bareng baca doa duhanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana mu'assaron fayasirhu wa in kana haramang fatohirhu wa in kana ba'idang faqoribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika atini ma ataita ibadika solihin. Subhanallah. Makna doa atau tafsiran doa yang tadi bareng-bareng kita baca, ayo kita simak. Kesimpulannya, intinya, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, jikalau rizki hamba masih ada di atas langit, turunkan ya Allah. Jikalau rizki hamba masih ada di dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Jikalau masih jauh, dekatkan. Jikalau sulit, mudahkan. Jikalau banyak haramnya, karena memang kita dalam mencari rezeki itu kadang-kadang sikut sana, sikut kiri. Mohon kepada Allah untuk mensucikannya. Begitu dahsyat makna daripada doa duha yang tadi kita sama-sama baca. Masa iya, ilokan. Kalau kita sudah berdoa sama Allah seperti tadi, Allah tidak turunkan rizki dari langit, Allah tidak keluarkan rizki dari bumi, Allah tidak mudahkan rizki kita sulit, Allah tidak bersihkan, sucikan harta kita ketika itu harta banyak harta haramnya. Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita pengen kaya, banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu sosok mulia yang harus kita sayangi, yang harus kita berbakti, yang harus kita cintai, harus kita hormati. Punya duit, jangan dimakan sendiri. Gajian nih, contohnya gajian. Apalagi baru-baru gajian nih, baru-baru yang baru dapat kerjaan. Itu kan gaji pertamanya kalau pengen berkah, untuk gaji-gaji berikutnya, bagi itu orang tua. Kalau perlu mas semuanya. Mama, Neng udah gajian. Ini gaji pertama Neng. Neng mohon kepada Mama untuk keberkahan Neng.
nih gaji Neng, untuk gaji pertama Neng kasih sama Mama. Tapi doain Neng ya Ma, biar Neng bisa gajian berikutnya makin lama makin gede. Amin ya robbal alamin. Orang tua tuh, orang tua kalau kita sayangi, kalau kita berkahi, kalau kita sering derma sama dia, insya Allah hidup kita akan berkah. Hidup kita akan senantiasa dimudahkan dari sisi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, agar kita diberi kaya oleh Allah, diberi kehidupan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu banyak-banyak sedekah. Orang dermawan itu dalam sejarahnya gak pernah miskin. Orang yang sering ngasih, yang sosialisasinya tinggi, yang peduli sama fakir miskin, sama anak yatim, kerabat dekat. Itu ketika dia sering beri, sering bagi, sering ngasih, berbarengan dengan dia ngasih, berbarengan dia bagi, berbarengan pula rizki Allah berikan kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Empat manfaat fadilah ketika kita sering sedekah. Satu, ditambah rizki kita oleh Allah, bertambah. Begitu kata Rasul. Kedua, dijauhi daripada bencana atau mara bahaya. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID-19. Kalau kita banyak sedekah, insya Allah bahaya, mara bahaya, musibah akan jauh dari kehidupan kita. Yang ketiga, kalau kita sering sedekah akan disembuhkan dari penyakit. Ini ilmu dari Ustadz Yusuf Mansur nih. Beliau sering ngingetin sama kita, kalau seandainya kita mau berangkat berobat nih, terus sebelum berangkat ke dokter, sedekah dulu tuh. Insya Allah penyakit kita sembuh. Ada lagi namanya sedekah subuh. Sebelum kita beraktivitas, habis sholat subuh berjamaah, keluarin duit, kasih anak yatim, kasih janda-janda, kasih duafa, kasih orang miskin yang ada di kampung kita, baru kita berangkat. Insya Allah berangkat kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fadilah sedekah, kita akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen kaya, mintanya sama Allah ya. Ya, dengerin, mintanya sama Allah. Biar kaya dari Allah membawa keberkahan buat kita. Amin ya robbal alamin. Pemirsa budiman yang dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada paduka alam, junjungan kita semua, Nabi yang sebetulnya dia itu kalau pengen kaya Allah kasih sebetulnya, cuman dia nggak mau. Pernah suatu saat dikisahkan Allah menawarkan
Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mau gunung-gunung yang ada di Mekah ini aku jadikan emas, terus itu emas yang segede gunung itu aku kasih kepada kamu, aku akan kasih. Apa jawab Rasulullah? Tidak ya Allah, cukup. Aku lapar sehari, aku kenyang sehari. Ketika aku lapar, aku mengingat kepadamu. Ketika aku kenyang, aku bersyukur kepadamu. Nabi yang kepadanya diturunkan mushaf yang mulia sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Nabi yang paling baik akhlaknya sehingga dia harum namanya. Nabi yang telah membawa zaman jahiliyah kepada zaman ilahiyah. Dialah Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kalau dengar nama ini sama mendengar cerita tentang akhlak beliau, itu senangnya luar biasa. Gimana nggak senang? Orang beliau itu sayang sama kita. Kan kisahnya ketika beliau akan dicabut nyawa, dia nggak mikirin sakitnya sakaratul maut. Apa yang diucapkan dari lisannya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Padahal kita sama-sama tahu sakaratul maut itu jeritanya sampai kedengeran ke langit ketujuh. Masya Allah. Dialah Nabi kita yang mulia, hadirin. Makanya kita harus sayang, harus banyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Sudah pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu resahnya dirimu kepada kami, umati, umati. Tuh salawatnya Ustaz Jepri sampai terkenal banget. Umati, umati, umati. Masya Allah. Ajarin anak-anak kita. Sebelum anak kita mencintai, menyayangi, mengetahui biografi orang-orang, biografi yang disayanginya, yang dihormatinya, ajarkan kepada mereka sejarah biografi Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa budiman yang dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Temanya tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan tentang bagaimana agar kita mendapatkan kekayaan yang sejati. Artinya kekayaan yang sejati itu kekayaan yang kita cari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau seandainya kita pengen kaya, sholat duha, sedekah, berbakti sama orang tua. Itu kunci agar kita
mendapatkan kekayaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Asik? Tahu sekarang mah? Iya, ini mah kaya, babi ngepet. Udah nggak ada, itu mah dilarang sama Allah. Musyrik namanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama mengarah, mendekatkan, menghampiri Allah dalam rangka kita mencari kekayaan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Insya Allah, kalau kita mencari kekayaan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah atau dengan caranya Allah, kekayaan kita akan berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah Ustadz Bernard. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar pasti datangnya dari Allah. Yang salah dari kehilapan, kebodohan Ustadz Bernard sendiri. Ustadz Bernard akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like and share and subscribe untuk kami Ustadz Bernard dan kru, demi keberkahan kita bersama. Ustadz Bernard berdakwah, pemirsa yang budiman menyebarkan, insya Allah mendapatkan pahala yang sama dan keberkahan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian motivasi ibadah Ustadz Bernard. Sampai ketemu lagi dalam tausiah berikutnya.